warahmatullahi wabarakatuh. Saya Liska Pujiasana, NIM 204240442, Prodi PIAUD kelas B. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi D, yaitu integrasi sains dan agama. D. Integrasi sains dan agama. Dalam memahami pemikiran Wilber, terdapat istilah kunci seperti 4 kuadrat, rantai besar, wujud, dan pendekatan integral. Pendekatan integral berarti menggunakan berbagai perspektif dalam menyelesaikan berbagai disiplin ilmu. Konsep 4 kuadrat adalah pengembangan dari rantai besar wujud yang memiliki banyak hierarki keseluruhan, baik dari pramodern, modern, dan postmodern. Dikelompokkan oleh Weber menjadi 4 model utama yang dikenal sebagai 4 kuadrat. 4 kuadrat ini saling berhubungan dan penting dalam hubungan sains dan agama. Dalam konteks sains, Wilber mengaitkan konsep tersebut dengan 3 domain utama, yaitu materi, hidup, dan jiwa, yang semuanya adalah manifestasi dari spirit. Kuadrat pertama, kuadrat kanan atas, berisi nilai ilmiah dari komponen individu alam semesta seperti atom, molekul, dan organisme. Hierarkis setiap komponen bersifat asimetris, di mana setiap komponen baru mengandung keunikan tersendiri. Kuadrat kedua, kuadrat kanan bawah, berlawan dengan kuadrat pertama, di mana tingkatnya semakin tinggi, semakin kecil, dan menyangkut aspek kolektif luar atau sosial dari galaksi hingga planet. Kuadrat kanan, baik atas maupun bawah, menggambarkan realitas jalur luar yang terlihat. Kuadrat pertama adalah eksterior individu dan kuadrat kedua adalah eksterior kolektif. Kuadrat ketiga, kuadrat kiri atas, berisi kesadaran sisi dalam mencakup kesabaran individu dari yang sederhana hingga visi kreatif. Kuadrat kiri bawah, kuadrat terakhir, berisi pandangan dunia kolektif yang semakin kompleks. Kuadrat kiri menunjukkan realitas interior yang tidak terlihat, sementara kuadrat kanan mengungkapkan realitas luar yang objektif. Aspek interior membutuhkan introspeksi, sedangkan aspek interior dapat dipahami melalui pengalaman indrawi. Semua kuadrat saling berhubungan dan mencerminkan berbagai bidang ilmu. Salah satu kelemahan modernitas adalah ketidakmampuan untuk menghargai semua kuadrat. 4 kuadrat menunjukkan hubungan antara sains dan spiritualitas, serta dimensi penting dari realitas. Wilber mengatakan bahwa kuadrat ini juga mencerminkan pertumbuhan dan perkembangan. Dia menggunakan pendekatan multiperspektif untuk menganalisis konsep agama dan filsafat. Wilber memberikan simbol pada seni, moral, dan sains masing-masing dengan sai, ai, kami, wi, dan la, it.
Seni subjektif, moral intersubjektif, dan sains objektif. Modalitas memisahkan I dan we sehingga hak individu tidak bisa disalahgunakan. Pembedaan ini juga meliputi I dan it, di mana objektivitas sains ditentukan oleh fakta empiris. Semua nilai modalitas berdasarkan pada pembedaan antara seni moral dan seni sains. Jika satu dimensi hilang, semuanya akan hancur. Pembedaan seni, sains, dan moral adalah nilai modalitas, sedangkan dominasi sains terhadap moral dan seni adalah bencana. Wilber menyebut ini kehancuran kosmos. Untuk mengatasi bencana modalitas, perlu menghilangkan pemisahan antara ketiga ranah tersebut. Menghapuskan pembedaan adalah fokus utama dalam pemikiran modern yang berakar dari pemisahan jiwa dan badan. Konsep ini juga dikenal sebagai dualisme, diusung oleh René Descartes yang membedakan antara jiwa dan badan sebagai dua substansi terpisah. Modalitas mengkritik sains yang bersifat empiris dan objektif karena hal tersebut merusak aspek-aspek penting dalam spiritualitas, nilai, dan etika. Sains modern cenderung menolak realitas ranah interior yang berdampak pada penolakannya terhadap agama. Dalam konteks pemikiran Wilber, terdapat tiga konsep besar, yaitu I, we, dan it, yang masing-masing mewakili dimensi subjektif, intersubjektif, dan objektif. Immanuel Kant mengajukan tiga pernyataan besar terkait pengetahuan, tindakan, dan harapan yang menunjukkan hubungan erat antara sains dan agama. Model validitas pengetahuan seperti paradigma, pengalaman, dan falsifikasi digunakan untuk mengidentifikasikan berbagai dimensi pengetahuan. Integrasi ranah interior dan eksterior merupakan bagian dari model naturalisme transmodal dan menyatukan spiritual dan natural. Secara keseluruhan, pandangan dunia pramodern menawarkan pendekatan lebih menyeluruh dibandingkan modalitas yang bersifat reduktif. Kesalahpahaman lain terhadap Kuhn adalah sains dianggap sewenang-wenang, relatif, konstruktif, sosial induktif, kekuatan tersembunyi, dan non-progresif. Menurut Wilber, Kuhn tidak menyetujui semua pandangan tersebut. Akibatnya, kesalahpahaman tersebut telah mengakar, maka bukti dan kelebihan sains dapat diperbaiki dengan satu-satunya cara, membangun paradigma baru. Paradigma baru tersebut adalah antara lain neoastrologi, ekofeminisme, ekologi kuantum, filsafat proses, kesehatan holistik, psikoterapi kuantum, psikologi neojigen, dan sebagainya. Sepanjang sejarah, sains tersebut memiliki ratusan paradigma dan secara garis besar memiliki dua komponen,
yaitu praktis dan sosial. Oleh karena itu, apapun bentuknya yang benar-benar menghasilkan data baru disebut revolusi atau paradigma baru, termasuk X-ray dan baterai. Segala sesuatu yang dimiliki dampak penting tersebut, riset plastik dapat saja dikatakan sebagai paradigma baru. Secara umum, Postisme internasional memandang bahwa sains tidak dapat dipersempit fokusnya hanya pada alam yang dapat diserap dengan indera. Namun pada saat yang sama, sains tidak boleh lepas dari aspek relasi moral dan filsafat. Dalam konteks tersebut, Wilber sepakat dengan Kuhn yang memandang bahwa paradigma memiliki perintah secara implisif yang boleh jadi dispeksikan dalam sebuah pengembangan sains. Dalam konteks seismologi, Wilber menyatakan bahwa kontemplasi harus digunakan untuk melengkapi sains dan filsafat. Lebih jauh, ia membagi sumber epistemologi adalah pengalaman indera, intelektual, dan simbol, dan kontemplasi. Setiap bentuk pengetahuan tersebut memiliki khas dan ranah masing-masing. Meskipun secara parsial terdapat tumpangan tindih masing-masing, di antara ketiganya. Kegagalan dan salah dalam pahaman ketiga bentuk epistemologi tersebut pada dasarnya dapat menghasilkan keracuan dan konflik antara saintis, filsuf, dan teolog. Integrasi sains dan agama dapat dilakukan jika dapat ditemukan titik temu yang benar dari kedua klaim, yaitu antara transendental dan empiris atau interior dan eksterior. Dengan kata lain, integrasi sains dan agama dapat dilakukan jika terjadi integrasi antara the grand call of being dengan klaim-klaim modernitas. Bagi Bella, seperti dikutip dari Hannah Arendt, sains bukan satu-satunya faktor yang dapat menjelaskan dunia. Oleh karena itu, manusia membutuhkan hubungan yang terbuka antara agama dan sains yang didasarkan atas pertukaran ide-ide yang kualitas terdapat realita, termasuk realitas sosial.